Karir saya di Astra Daihatsu Motor, biasa singkatnya ADM gitu ya. Itu saya mulai masuk begitu lulus kuliah S2 di tahun 2009. Nah, saya masuk ke ADM. Di situ pertama kali saya jadi supervisor cost control. Nah, tugas saya di sini mengerjakan perhitungan cost manufacturing untuk Sunter Assembly Plant. Nah, lalu di tahun 2012 ADM membangun pabrik baru di Kerawang dan saya termasuk tim yang dipindahkan ke Kerawang. Nah, di situ hampir sama, cuma skop pekerjaannya diperbesar menjadi production control supervisor. Lalu di tahun 2014, nah ini salah satu kesempatan saya untuk training di bidang production control di Daihatsu Motor Jepang di Osaka. Ada 2 pabrik ya waktu itu ya, di Osaka dan di Shiga. Nah, lalu di 2015 begitu kembali, saya kembalinya ke Kerawang Assembly Plant lagi, tetap menjadi production control, tapi lebih spesifiknya saya mengerjakan project atau production preparation ya. Itu untuk persiapan produksi Calya Sigra, Daihatsu Sigra dan Toyota Calya. Nah, di tahun 2017 saya kesempatan untuk bekerja di ADM Thailand Representative Office. Nah, ini kantornya di Thailand, tepatnya di kota Pattaya. Nah, itu kira-kira 1,5 tahun. Di tahun 2018 begitu kembali, saya megang ADM Service Part Planning dan Control Manager. Dan yang terakhir di tahun 2020 saya dipindah lagi nih ke tempat saya di awal, tetapi sebagai posisi sebagai manajer. Jadi ya hampir sama, nanti mungkin Pak Hari juga akan cerita, wah itu pindah-pindahnya sering lah kalau di ADM, itu suatu hal yang biasa. Nah, internasional karir saya yang pertama tadi di tahun 2014 saya sempat bekerja, training di Daihatsu Motor, training sambil bekerja. Kalau ceritanya sih awalnya saya sempat mengungkapkan ke atasan saya pada saat itu keinginan saya untuk mengeksplor semua pekerjaan gitu, dan bahkan di semua area. Nah, termasuk saya pengen belajar di holding company-nya Astra Daihatsu Motor, yaitu Daihatsu Motor Corporation di Jepang. Nah, sehingga akhirnya pada tahun 2014 ada kesempatan datang, dan di situ ya saya sempat diawali dengan belajar bahasa dulu. Nah, ini sangat penting nih, karena di Jepang itu orang-orangnya jangankan bahasa kita gitu. Maksudnya jangankan mereka ikut bahasa kita, bahasa Inggris saja jarang yang bisa. Gitu kan. Mereka menuntut supaya kalau mau datang ke Jepang, ya kalian harus bisa bahasa Jepang. Nah, akhirnya ada paket belajar bahasa Jepangnya dulu, waktu itu 2-3 bulan lah ya di Indonesia, dan itu sifatnya karantina tuh. Jadi meninggalkan pekerjaan reguler, tinggal di suatu tempat kayak asrama gitu, dan kita belajar bahasa. Itu pun masih nggak cukup, dilanjutkan di Jepang, di Osaka, kita lanjutkan sekitar 2 bulan untuk lebih menguatkan bahasa Jepang. Nah, dan periode kerjanya saya itu efektifnya dimulai dari Oktober sampai Maret. Nah ini foto saya waktu belajar bahasa Jepang di Jepang ya. Nah, itu guru saya yang di tengah, dan beberapa teman-teman saya di sana itu nggak hanya orang Indonesia, ada orang Cina, ada orang Korea, ada orang Taiwan. Nah, di situ kita bisa sharing kebudayaan juga gitu, dan nambah teman ya. Jadi ketika belajar bahasanya, karena itu kan belum perusahaan kita, nggak cuma perusahaan kita gitu. Jadi di suatu tempat namanya KKC ya, Kansai Kensu Center. Nah itu memang suatu badan pembelajaran bahasa Jepang di Jepang, dan itu semua orang datang ke situ biasanya untuk belajar bahasa Jepang dari beberapa negara. Nah di kelas lain sebenarnya lebih menarik, ada yang dari Jerman, ada yang dari Brazil. Nah, orang Brazil cukup banyak sih di Jepang, dan mereka biasanya lebih jago bahasa Jepang. Nah, ini waktu saya di DMC-nya atau Daihatsu Motor Corporation-nya. Nah, ya mereka ini ya sangat menerima kita dengan baik gitu ya.
Lalu kesempatan kedua internasional karir saya, nah ini kalau ini pure bekerja waktu itu di tahun 2017. Jadi saya bekerja di Thailand Representative Office-nya Astra Daihatsu Motor. Nah, sejarahnya itu adalah kita dalam merakit mobil itu kan kita ada beberapa komponen kita yang dari Thailand juga ya. Jadi di situ kita order ke supplier-supplier kita di Thailand dan diproduksi oleh supplier Thailand, dan kita memakai mekanisme milk run karena cukup banyak supplier di Thailand, ada sekitar 50 perusahaan. Jadi skema distribusi penarikannya itu juga pakai milk run dengan ke Indonesia untuk diproduksi di Nah ini ceritanya waktu itu saya di tahun 2017 Januari ya saya mulai ya. Nah, kalau ini agak berbeda dengan waktu saya bekerja di Jepang ya. Kalau itu kan murni saya ungkapkan ke atas. Nah, kalau di Thailand ini saya sebenarnya nggak ngomong apa-apa gitu. Dan ya, alhamdulillah sih kan. Dan saya nggak pakai mikir panjang. Bahkan saya belum sempat ngobrol dengan keluarga karena memang kan di sini keluarga juga boleh ikut sih ya. Jadi anak dan istri saya juga boleh nanti. Jadi saya pikir ya mungkin seharusnya sih setuju-setuju aja ya. Nah, saya langsung terima tawarannya gitu untuk oke, saya coba untuk pindah bekerja ke Thailand. Ya mungkin itu sih kira-kira